Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi neurosains dalam pembelajaran anak usia dini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anfilia Aferli dengan NIM 22022057 dengan mata kuliah neurosains dalam pembelajaran anak usia dini. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Wahyudin, SPD MPD. Waktu kuliah 13.20 sampai 15.50. Laporan hasil observasi neurosains dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, tema observasi. Yang diobservasi yaitu ibu dan anak yang berusia 5 sampai 6 tahun. Jenis kelamin perempuan, waktu observasi Kamis 29 September 2022. Tempat atau lokasi di rumah Ibu Pepi di Siteba. Kedua, hasil pengamatan. 1. Usia 0 sampai 3 tahun. KPSP anak 81,67%. TTD-nya 82,71%. Label terlambat. Penjelasan. Riwayat perkembangan anak menampilkan kondisi pengendalian yang perlu diperhatikan akan berpotensi mengganggu terbentuknya atensi dalam kesiapan belajar. 2. Usia 3 sampai 4 tahun. KPSP 78,63%. TTD 83,33%. TDL-nya 68,68%. Label terlambat dan terhambat. Penjelasan. Riwayat perkembangan anak menampilkan kondisi pengendalian yang perlu diperhatikan akan berpotensi mengganggu terbentuknya atensi dalam kesiapan belajar. Riwayat perkembangan anak menunjukkan kondisi kematangan perkembangan otak yang perlu diamati dengan aktivitas yang lebih lanjut untuk mendapatkan data hambatan pada tahapan pematangan untuk mengembangkan program stimulus dukungan. 3. Usia 4 sampai 5 tahun. KPSP-nya 77,77%. TTD-nya 88,88%. TDL-nya 77,77%. Labelnya terlambat. Penjelasan. Riwayat perkembangan anak menampilkan kondisi pengendalian yang perlu diperhatikan akan berpotensi mengganggu terbentuknya atensi dalam kesiapan belajar. 4. Usia 5 sampai 6 tahun. KPSP-nya 85,47%. TTD-nya 77,77%. Labelnya terlambat. Penjelasan. Riwayat perkembangan anak menampilkan kondisi pengendalian yang perlu diperhatikan akan berpotensi mengganggu terbentuknya atensi dalam kesiapan belajar. Jadi, solusi perkembangan anak yang terlambat dan terhambat. Yang pertama, cara mengatasi keterlambatan perkembangan anak. 1. Keterlambatan bicara atau bahasa, yaitu sering-sering ajak anak berkomunikasi seperti ngobrol, bernyanyi, dan memintanya untuk mengulang kata-kata yang Anda ucapkan. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana ketika berbicara dengan anak. Yang ketiga, baca buku setiap hari. Yang keempat, beri pujian ketika anak mengucapkan kata dengan benar. Yang kelima, koreksi perkataan anak. Berikut ini cara asah perkembangan motorik kasar anak yang bisa dicoba oleh ibu sehari-hari. Yang pertama, ajak anak menoleh. Ajarkan anak untuk duduk, ajak anak untuk bermain bola, ajak anak untuk memberi dan menerima, bermain membuat menara balok, melatih anak berdiri, beraktivitas di labirin. Selanjutnya, agar ibu dapat lebih memberikan yang terbaik bagi si kecil, berikut adalah 8 penyebab yang membuat tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan usianya. Kurang asupan protein, kurang olahraga, rewel saat makan, kurang tidur, sering sakit, kurangnya asupan pengganti ASI, paparan gadget terlalu dini, kurang stimulasi. Kebutuhan yang harus dipenuhi agar tumbuh kembang anak optimal.
yaitu meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, pelayanan atau pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, olahraga, bermain, dan beristirahat. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam stimulasi yang perlu diberikan yaitu dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang, perilaku yang baik, anak suka meniru. Stimulasi sesuai kelompok umur. Cara menyenangkan, jangan terpaksa bermain, bernyanyi, bervariasi. Gunakan alat bantu atau permainan sederhana dan aman. Ada 4 hal agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang pertama, asupan nutrisi lengkap dari makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Yang kedua, jaga kesehatan dan kebugaran tubuh anak dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Yang ketiga, tidur cukup yang berkualitas sesuai usia. Yang keempat, jauhkan anak dari stres. Yang ketiga, kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil pengamatan anak yang diobservasi mengalami kondisi pengendalian yang perlu diperhatikan akan berpotensi mengganggu terbentuknya atensi dalam kesiapan belajar atau perkembangan anak terlambat, dan kondisi kematangan perkembangan otak yang perlu diamati dengan aktivitas lebih lanjut untuk mendapatkan data hambatan pada tahapan pematangannya untuk mengembangkan program stimulasi dukungan atau perkembangan anak terhambat. Sekian laporan hasil observasi neurosains dalam pembelajaran anak usia dini dengan usia anak 5-6 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.